Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hidupnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Sebelum mulai pembelajaran doa dulu ya. Siapa di sini kayaknya? Silakan Ahmad Rizky. Doa dimulai. Kita absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Dua semuanya full. Oke. Ada yang tahu sudah pada masyarakat dalam lantai ekonomi itu ada apa? Pada masyarakat dalam lantai ekonomi itu ada apa di situ? Ada permintaan. Terus Penawaran. terus penjualan. Ya benar sekali. Nah, ada apa yang jual ini? Nah, proses penawaran dan permintaan tidak terjadi begitu saja ya. Yaitu ada dorongan dari masyarakat yang berinteraksi kepada masyarakat lain untuk menentukan harga atau penjualan barang tersebut. Nah, biasanya tuh ada kesepakatan antara konsumen dan penjual gitu, untuk menyepakati harga barang. Nah, ketika harga barang tinggi gitu, maka harga barang tinggi, maka akan terjadi kelangkaan gitu, biasanya akan terjadi kelangkaan karena permintaan konsumen yang tinggi juga biasanya gitu. Nah, terjadi kenaikan harga, kayak misalkan harga telur yang kemarin misalnya 26 sekarang 27 kilo. Nah, biasanya itu terjadi di hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri ya. Kayak daging minyak kan mulai tinggi gitu kan. Nah, sedangkan di hari biasa kan harus sama gitu. Nah, interaksi penjual dan pembeli ini diwadahi dengan adanya pasar gitu. Nah, pasar ini tidak hanya untuk bangunan fisik saja gitu, tetapi juga di situ ada pasar tradisional, ada sekolah gitu. Nah, di dalamnya ada bentuk kesepakatan antara produsen dan konsumen untuk menyepakati harga barang gitu. Barang yang telah disepakati, ketika barang ada stabil, maka harga juga stabil, permintaan stabil, harga stabil. Nah, terus Bapak akan menjelaskan terkait pembelajaran, yaitu siswa diharapkan memahami proses permintaan dan penjualan. Berikutnya siswa Bapak memahami barang masyarakat dalam ekonomi dan siswa diharapkan mengetahui bentuk terjadinya
harga pasar. Nah, Bapak di sini ada LKPD ya. Nah, kalian kerjakan atau kalian presentasikan ya. Nah, Bapak beri waktu 5 menit kerjaannya. Kalau sudah selesai, saya dipresentasikan ya. Silakan ya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama ini apa yang dimaksudkan permintaan dalam keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Dan penawaran adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa ditawarkan oleh penjualan kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam periode waktu tertentu. Apa fungsi dari pasar dan kegiatan ekonomi? Fungsi yang pertama itu mempermudah dan mempercepat proses penjualan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Selanjutnya ada tempat terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli melalui tawar menawar. Ya, kami ada tempat bagi produsen untuk memperkenalkan, memasarkan dan menginformasikan produk baru kepada masyarakat. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu ada interaksi antara masyarakat dan produsen ya, yaitu menyalakan harga barang dan ada 4 kelompok yang mendasar itu semua, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri, rumah tangga ya itu aja. Nah, rumah tangga pemerintah. Nah, Bapak akan buat aja itu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah itu yaitu memperluas harga pasar, gitu. Memperluas harga pasar dan menstabilkan harganya dan mencegah monopoli kenaikan harga di masyarakat dengan menaikkan kebijakan pajak dan subsidinya untuk mencegah harga naik dan tetap stabil. Dan yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri. Biasanya kan kalian ada banyak kalian yang impor kan, misalnya dari HP, misalnya dari Cina gitu, impor ke Indonesia karena barangnya tidak ada gitu di negara kita, makanya kita membutuhkan barang tersebut untuk yang bikin kita. Sebaliknya kita juga bisa mengekspor barang kita ke Cina gitu, misalnya dalam bentuk produk pisang gitu, karena kan di Cina kan tidak ada produk pisang
pisang gitu, maka kita ekspor lah produk tersebut ke Cina gitu, demi juga apa, supaya mereka menikmati produk kita gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada bahan evaluasi ya. Jadi tes saja ya. Di bawah tulis nanti di kumpulkan. Nah, nomor satunya itu bagaimana proses hidupnya, juga keseimbangan pasar dan harga kondisi yang harus terpenuhi agar harga tersebut dapat tercapai secara alami. Yang kedua, mengapa peran rumah tangga pemerintah sangat penting dalam rantai ekonomi dan apa saja instrumen kebijakan yang digunakan. Kalau sudah selesai dikumpulkan saja. Kalau waktu tidak Selesai Pak. Makasih Pak. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi hari ini bahwasannya ekonomi tidak berjalan begitu saja tanpa adanya produksi dan konsumen. Karena ekonomi juga bisa berluas melalui usaha internasional. Tidak hanya melalui di desa-desa saja, bahkan produk kita saja bisa ke luar negeri. Nah itu aja sih. Bapak ingin tahu kesimpulan dari kalian bagaimana tentang aktivitas ekonomi di Indonesia ini? Boleh siapa dari aktivitas ekonominya? Kesimpulan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia ini? Ya, ekonomi terdapat permintaan dan penawaran, sudah ada jual beli tadi yang sudah dijelaskan Bapak juga, dan rumah tangga pun yang berusaha pemerintah dan luar negeri itu sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Oke, nah itu saja mungkin ya. Selanjutnya bagi kalian, Bapak akan memberikan tugas yaitu kayak mengamati produksi atau enggak pabrik itu yang membuat produk, lalu dikumpulkan minggu depan ya, mengganti produknya. Sudah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.